Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Riqaq dari Sahihul Bukhari. Kajian kali ini saya beri judul Indah dan Manisnya Dunia. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akthara ma akhafu alaikum ma yukhrijullah lakum min barakatil ardi. Qila wa ma barakatul ardi? Qala zahratud dunya. Faqala lahu rajulun hal ya'til khairu bisyarr? Fasamata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu yunzalu alaihi. Thumma ja'ala yamsahu an jabinihi. Faqala ayna as-sa'il? Qala ana. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة خلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلتت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال خلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. Nabi SAW bersabda, sungguh paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari keberkahan bumi. Beliau ditanya, apa itu keberkahan bumi? Jawab beliau, indahnya dunia. Lalu seseorang bertanya, apakah kebaikan itu membawa keburukan? Lalu Nabi SAW diam, sehingga kita menduga bahwa wahyu diturunkan kepadanya. Kemudian beliau mengusap keningnya. Mengusap kening, demikianlah di antara keadaan Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, bahkan berkeringat padahal di musim dingin. Nabi bertanya, mana orang yang tadi bertanya? Orang itu berkata, aku. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami memuji orang itu ketika dia muncul. Maksudnya muncul dengan mengadukan pertanyaan. Karena dengan itu para sahabat bisa mengambil faidah. Nabi bersabda, kebaikan hanya mendatangkan kebaikan. Sungguh harta ini indah dilihat dan manis dirasakan. Dan sungguh segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh sungai kecil ini, maksudnya sungai ini menjadi sebab apa yang ada di sekitarnya tumbuh. Jadi apa yang ditumbuhkan oleh sungai kecil ini menjadikan perut kembung atau hampir membunuhnya, kecuali para pemakan rerumputan yang hijau. Dia makan sampai kedua sisi perutnya bertambah besar, kemudian menghadap matahari, lalu dia memamahnya, ia pun membuangnya kembali dengan berak secara mudah dan kencing, kemudian ia makan kembali, demikianlah seterusnya. Dan sungguh harta ini manis, barang siapa yang mengambil secara hak dan meletakkannya dengan hak, maka ialah sebaik-baiknya bekal. Dan barang siapa yang mengambilnya tanpa haknya, maka ia bagaikan binatang yang makan akan tetapi tidak pernah kenyang. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi SAW menjelaskan bahwa dunia itu indah dipandang dan enak dirasakan.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, indahnya dunia itu disebut dengan keberkahan bumi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, itulah yang aku khawatirkan atas kalian, yaitu keberkahan bumi tadi, indahnya dunia tadi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, Inna akthar ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian. Jadi paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah barakatul ardi, atau indahnya dunia. Itu memunculkan pertanyaan. Lalu seseorang berkata, hal yatil khair bisyarr, apakah al khair, kebaikan itu membawakan keburukan? Karena dunia disebut juga al khair, kebaikan. Apakah bisa mendatangkan keburukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Hubungan manusia dengan dunia itu bagaikan binatang dengan makanannya. Jadi hubungan manusia dengan dunia bagaikan binatang dengan makanannya. Di mana ada dua macam. Pertama, manusia yang mengambil dari dunia ini seenak dirinya. Kata Nabi, dan sungguh segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh sungai kecil ini menjadikan perut kembung atau hampir membunuhnya, mencelakakannya. Artinya jika segala sesuatu dimakan dengan cara apa saja didapatkan, maka itu bisa membinasakan. Jadi jika segala sesuatu yang tadi ditumbuhkan oleh sungai tersebut dimakan gitu, tanpa menyeleksinya, maka itu dapat membinasakannya. Kelompok yang kedua, manusia yang mengambil yang baik dan secukupnya. Kata Nabi SAW, kecuali para pemakan rumputan yang hijau, atau kecuali binatang-binatang yang makan rerumputan yang hijau. Dia makan sampai kedua sisi perutnya bertambah besar, kemudian menghadap matahari, lalu dia memamahnya, ia pun membuangnya kembali dengan berak secara mudah dan kencing, kemudian ia makan kembali, demikianlah seterusnya. Inilah yang dikecualikan oleh baginda Nabi SAW. Mereka yang mengambil hal-hal mudah dari dunia ini, bagaikan binatang tadi, yang milih-milih mengambil rumput-rumput yang hijau, yang mudah dicerna dan mudah untuk dibuang. Jadi yang dikecualikan oleh Nabi adalah orang yang mengambil hal-hal mudah dari dunia ini, yakni yang halal dan mudah, pertanggungjawabannya di hari akhir. Secukupnya saja. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil secara hak, mengambil harta dengan jalan yang baik, dan meletakkannya dengan hak, menggunakannya dengan baik, maka ialah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan akhirat. Dan barang siapa yang mengambil tanpa hak, bukan haknya, maka ia bagaikan binatang yang makan akan tetapi tidak pernah kenyang. Akhirnya bisa merusak pencernaannya, bisa merusak perutnya, bahkan bisa membunuhnya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah perumpamaan hubungan antara manusia dengan dunia. Bagaikan binatang dengan apa-apa yang ada di sekitar sungai. Jika dia memilih rerumputan yang hijau, yang mudah dicerna, maka itu menjadi kebaikan. Bahkan Nabi menyebutnya ni'mal ma'unah, sebaik-baiknya bekal. Jika dia makan segala sesuatu yang ada di sekitar sungai tersebut tanpa memilihnya dengan baik, orang yang mengambil dari dunia ini sesukanya, bahkan mengambil dari jalan yang haram, demikian pula mengambil sesuatu yang menjadikan berat pertanggungjawabannya di akhirat, maka tentunya ini yang bisa membinasakannya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah.